Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Anis Mutrofiah dari kelas 201 absen 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang objek hukum bersama dengan rekan saya yang bernama Christian Armana Putra Munte absen 6 dan Nawawara Sanaisara absen 30. Langsung saja menuju ke sub pokok bahasan. Yang pertama, pengertian objek hukum. Yang kedua, pengertian hukum benda. Yang ketiga, pengaturan hukum benda. Yang keempat, asas umum hukum benda. Yang kelima, sistem hukum benda versus hukum perikatan. Yang keenam, arti benda dalam KUH Perdata. Yang ketujuh, macam-macam benda dalam KUH Perdata. Yang kedelapan, urgensi pembedaan benda. Dan yang terakhir, pengaruh UU-PA terhadap KUH Perdata. Langsung saja menuju ke pengertian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Subjek hukum dapat berupa manusia dan badan hukum, berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan jual beli, sewa menyewa, waris mewarisi, perjanjian, dan lain sebagainya. Objek hukum dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum yang disebut dengan hak. Jadi, objek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat saja dikuasai oleh subjek hukum. Contoh kasusnya adalah ketika A meminjamkan buku kepada B. Yang menjadi objek hukum dalam hubungan antara A dan B ini adalah hukum itu sendiri serta kekuasaan hak A untuk meminta kembali buku tersebut dari B. Buku menjadi objek hukum dari hak kepunyaan A. Selanjutnya menuju ke pengertian hukum benda. Hukum benda adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum secara langsung dengan bendanya. Pengaturan hukum benda. Hukum benda diatur dalam buku kedua KUH Perdata tentang benda. Sistem yang dianut adalah sistem tertutup. Artinya, orang pada asasnya tidak dapat mengadakan hak kebendaan baru selain yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Sifat buku 2 KUH Perdata tersebut adalah sifat pemaksa atau dwingen recht. Selain hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata, ketentuan hukum benda juga diatur dalam perundangan berikut ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU-PA beserta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek. Sini kita akan membahas tentang asas umum hukum benda. Asas yang pertama yaitu asas hukum pemaksa atau dwingen recht. Orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur dalam undang-undang, kecuali pasal 674 KUH Perdata dan 1165 KUH Perdata. Kemudian asas dapat dipindah tangankan. Sebuah kebendaan umumnya dapat dipindah tangankan kecuali hak mendiami, hak pakai, piutang yang diperjanjikan tidak dapat dipindah tangankan kecuali pasal 1337 KUH Perdata atau tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kemudian asas individualitas. Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual. Misalnya rumah yang beralamat lengkap. Kemudian asas totalitas, yaitu hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai suatu kesatuan, terdapat dalam pasal 500, 588, 606 KUH Perdata. Misalnya sebuah mobil lengkap dengan ban, serap, dan juga kaca spionnya. Kemudian asas tidak dapat dipisahkan. Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan, termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah tidak dapat mengalihkan sebagian haknya atas rumah pada orang lain. Kemudian asas prioritas, yaitu
Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan hak milik sekalipun luasnya berbeda-beda. Karena itu perlu diatur urutan menurut kejadiannya. Kemudian asas pencampuran. Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak membebani itu lenyap. Terdapat dalam pasal 706, 718, 724, 736, dan 807 KUH Perdata. Misalnya, hak sewa yang kemudian menjadi hak milik atau pencampuran harta antara suami istri, atau hak gada yang kemudian objeknya itu dibeli oleh si kreditur. Kemudian ada asas pengaturan berbeda. Terdapat perbedaan pengaturan terhadap benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Kemudian asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan didaftarkan, kecuali oleh undang-undang yang dinyatakan lain, misalnya kendaraan bermotor. Kemudian asas mengenai sifat perjanjian. Orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan, termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya, seorang yang memiliki rumah tidak dapat mengalihkan sebagian haknya atas rumah pada orang lain. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan antara sistem hukum benda dan hukum perikatan. Yang pertama, hukum benda yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Sedangkan hukum perikatan yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang lain. Selanjutnya, hukum benda menimbulkan hak atas benda atau hak kebendaan, sedangkan hukum perikatan menimbulkan hak terhadap seseorang atau hak perorangan. Kemudian hukum benda bersifat mutlak atau absolut. Hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan atau berlaku terhadap siapapun juga, dan setiap orang, siapapun juga harus menghormatinya. Sedangkan hukum perikatan yaitu dia bersifat relatif. Hak perseorangan ini hanya berlaku terhadap seseorang tertentu saja yang mempunyai hubungan hukum. Kemudian pada hukum benda jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas. Yakni terbatas hanya pada yang disebut dalam buku 2 BW, bersifat memaksa atau doing rights, tidak dapat dikesampingkan dan menganut sistem tertutup. Sedangkan hukum perikatan, kedudukan pasal-pasal hukum perikatan hanyalah bersifat mengatur atau hanya sebagai hukum pelengkap saja dan menganut sistem terbuka. Kemudian jika pada hukum benda, hak kebendaan umumnya berlangsung lama, sedangkan pada hukum perikatan, hak perseorangan ditujukan untuk pemenuhan prestasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian kita akan membahas lagi tentang arti benda dalam KUH Perdata. Jadi secara yuridis, benda adalah segala sesuatu yang dapat di-HI atau yang dapat menjadi objek hak milik, terdapat dalam pasal 499 BW. Macam-macam benda dalam KUH Perdata. Berdasarkan definisi tersebut, maka benda tersebut dapat berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud dalam arti hak. Ada beberapa pembedaan benda dilihat dari jenisnya, yaitu yang pertama, benda berwujud dan benda tak berwujud. Kemudian yang kedua, benda yang habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai. Yang ketiga, yang sudah ada dan benda yang baru akan ada kemudian. Yang keempat, yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. Yang kelima, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Yang keenam, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. 7, yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Dan yang kedelapan, bergerak dan benda tak bergerak. Pembedaan benda yang terpenting secara yuridis adalah pembedaan benda yang bergerak dan benda tak bergerak. Kriteria pembedaan benda menurut ilmu hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda bergerak karena sifatnya. Maksudnya adalah apabila benda dapat dipindahkan, misalnya meja, mobil, komputer, dan lain-lain, benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang Pasal 511 KUH Perdata menyebutkan benda-benda berwujud yang menurut ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai benda bergerak
misalnya saham, obligasi, cek, dan lain-lain. Benda tak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang bergabung dengan tanah, baik karena perbuatan manusia maupun perbuatan alam. Pasal 506 KUH Perdata. Kemudian yang kedua, benda bergerak karena tujuan pemakaian. Menurut pasal 507 KUH Perdata, yang termasuk benda bergerak karena tujuan pemakaian adalah mesin-mesin pabrik yang menyatu atau melekat dengan tanah karena tujuan pemakaiannya, pasal 507 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Berdasarkan undang-undang, benda tersebut dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena wajib didaftar sebagai benda tetap atau tidak bergerak. Selanjutnya ada urgensi pembedaan benda. Yang pertama, 1. Pembebanannya atau bearing, di mana untuk benda bergerak dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotek. Yang kedua, dalam hal penyitaan, beslag, di mana revindikator beslag atau penyitaan untuk menuntut kembali barangnya hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Penyitaan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau eksekutor beslag harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak, dan apabila masih belum mencukupi untuk pelunasan hutang tergugat, baru dilakukan eksekutor terhadap barang tidak bergerak. Yang selanjutnya ada pengaruh UU PA terhadap KUH Perdata. Hukum agraria sangat penting bagi masyarakat untuk pengaturan tentang hukum-hukum kebendaan yang diatur pada buku 2 BW. Pengaturan-pengaturan yang lebih optimal sangat diperlukan suatu pengaturan melalui suatu undang-undang, yaitu UU PA. UU PA yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah menghapus sebagian besar ketentuan-ketentuan kebendaan sebagaimana disebut di atas, yaitu buku 2 BW. Dengan demikian, jelas sekali bahwa yang dimaksud hukum agraria adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan seseorang atau masyarakat, negara yang menyangkut tentang bumi, air, ruang angkasa, serta semuanya. Ini menyangkut tentang definisi secara umum. Dengan berlakunya atau diundang-undangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau UU PA yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, buku 2 tentang benda mengalami perubahan besar. Perubahan tersebut dapat kita lihat dalam diktum Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut. Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang sekarang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Sekarang, hipotek untuk tanah sudah diganti dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Jadi, ketentuan-ketentuan mengenai hipotek masih berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku 2 BW, karena UU PA belum mengaturnya. Perubahan ini disebabkan karena dulu di negara Indonesia berlaku dualisme hukum dalam tanah, yaitu hukum barat dan hukum adat. Sekarang diganti dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian, UU PA tersebut menciptakan unifikasi hukum tanah Indonesia.